Salam sejahtera. Masih bersama saya di Paku Alam dengan channel Padepokan Paku Alam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Kemarin banyak yang tanya tentang barongan ya. Jadi gimana sih caranya ngasih makan barongan? Barongan tuh nggak perlu dikasih makan. Kenapa? Ikuti aja ya videonya sampai selesai supaya nggak salah paham nantinya. Barongan itu nggak perlu dikasih makan. Manusia tuh derajatnya lebih tinggi ketimbang makhluk apapun. Jadi kenapa sih harus dikasih makan? Kan begitu ya. Toh juga nantinya takutnya kita malah melenceng. Jadi kalau di agama katanya musyrik ya. Yang ada sesajen atau minyak itu kan di saat barongan itu mau digunakan. Jadi bukan untuk ngasih makan ya, itu hanya untuk kita menghormati yang ada di isi barongan tersebut, seperti itu, bukan ngasih makan, beda. Terus ada lagi, saya jawab pertanyaan teman-teman tentang menghilangkan endang itu ya. Kenapa harus dihilangkan? Bukannya kalian pengen kesurupan, pengen bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tersebut kan. Tapi ya memang sih beda kepala, beda isi, beda orang, beda pikiran. Jadi kalau mau dihilangkan, yang awalnya kita harus puasa weton. Puasa weton itu seperti apa? Misalkan weton kalian Jumat Kliwon besok ya. Jumat Kliwon pada saat hari Kamis, hari ini kan hari Kamis, saya buatnya video ini pada saat Kamis malam Jumat Kliwon. Jadi Kamis sore itu jam 4 kita sudah mandi wajib. Mandi wajib, kita sahur. Nah, nanti setelah azan maghrib itu kita sudah mulai puasa. Artinya tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain. Kita tidurnya malamnya tidur di atas jam 2. Jadi sebelum jam 2 jangan tidur dulu ya. Misalkan jam 2 lewat seperempat baru boleh tidur. Dan nanti buka puasanya itu maghrib di hari Jumatnya, seperti itu. Itu namanya puasa weton. Jadi puasa weton itu bukan puasa-puasa sama seperti puasa biasa ya, itu berbeda. Nah, setelah itu kalau sudah bagaimana? Kalau sudah begitu buka puasa ya mandi. Niat puasanya seperti apa? Niat itu dari dalam hati ya, kita nggak perlu namanya mengucap. Niat itu ada di dalam hati. Kita niatkan bahwa kita ingin membersihkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Nggak perlu ruqyah, nggak perlu atau apapun itu. Kita cukup berpuasa pada diri kita sendiri. Tujuannya untuk menghilangkan sesuatu tersebut karena Gusti Allah gitu. Jadi semuanya tetap karena Gusti Allah ya, kita nggak bukan karena apapun ya. Seperti itu. Terus saya mau menjawab tentang pengisian ke cincin. Saya punya batu cincin, embannya keren ya. Karena menyesuaikan. Saya suka rock, saya suka metal, saya suka musik. Jadi kalau memang batu itu belum ada isinya,
kita mengisinya ya diharuskan di tempat yang memang itu angker. Semua batu atau apapun yang terbuat dari alam semesta yang bukan buatan manusia ya, kalau batu kan memang buatan dari alam semesta, yang buatan manusia kan ininya nih, embannya. Emban itu namanya buatan manusia. Kalau batu itu sudah dari alam semesta, artinya segala yang ada di dalam semesta itu mempunyai energi tersendiri. Mau itu batu atau pohon atau apapun yang memang terbuat dari alam semesta itu mempunyai energi, sudah mempunyai energi sendiri. Nah, kita tinggal mensinkronkan atau menambahkan suatu entitas itu suatu kodam atau isilah ya seperti itu ke dalam batu tersebut. Jadi ritualnya memang diharuskan menyiapkan kembang telon, kembang mawar 3, kantil 3, kenanga 3. Nah, seperti itu. Kita siapkan lilin, kita siapkan minyak misik warna hitam, tetap ya minyak misik. Lalu dupa. Dupa itu untuk membantu suatu entitas masuk ke dalam cincin atau batu tersebut. Pengisian udang pun sama seperti pengisian batu ya, hanya saja ada yang berbeda karena udang itu nggak mempunyai energi tersendiri. Udang itu ikat kepala, ada yang di Sunda ada, Jawa ada, Bali ada, semuanya ada ikat kepala. Nah, itu kan buatan manusia, artinya bukan buatan dari alam. Kalau buatan dari alam itu mempunyai energi tersendiri. Kalau buatan dari manusia ya nggak akan ada energinya. Nah, itu lebih lama ya pengisiannya. Tapi kalau cincin itu lebih cepat karena sudah mempunyai energi tersebut. Nah, lalu nanti siapkan lilinnya dibakar, kita bakar dupa, kita fokuskan mata ke lilin tersebut. Biarkan mau ada apapun yang lewat, biarkan. Nanti dengan sendirinya masuk. Nah, kalau di metafisika ada juga kita memakai energi ya. Jadi energi ini kita sambil meritualkan dimasukkan ke cincin tersebut. Kalau mau ikut belajar metafisika, harga normalnya 4 juta ya. Jadi harga normal 4 juta. Apa saja sih yang dipelajari? Ya semua keilmuan perdukunan, paranormal, supranatural, spiritual, metafisika, segala macam itu kita bongkar rahasianya tanpa mantra, tanpa puasa. Bukan hanya itu, kita membongkar seni kekuatan pikiran, bisa dikatakan hipnosis itu sama saja, hanya saja nanti semua itu akan digunakan untuk membantu orang lain ya. Misalkan ada orang yang trauma terhadap sesuatu, kita bisa menggunakan hipnosis ini supaya ketakutan tersebut hilang. Ada orang yang kecanduan terhadap narkoba atau minuman keras atau rokok ya, perlahan kita nanti bisa menyembuhkan melalui hipnoterapi seperti itu. Jadi hipnotis itu bukan negatif saja ya yang dilihat. Semua keilmuan kalau digunakan bagus ya akan bagus, tapi kalau digunakan jelek ya akan negatif seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada terapi penyembuhan ya, baik non medis ataupun medis, dan itu kita tidak pakai obat-obat kimia, murni menggunakan obat-obat alam semesta, menggunakan energi dalam diri, itu bisa digunakan nantinya. Saya membuka 4 juta, hanya saja nanti 10 orang pendaftar pertama itu hanya bayar 2 juta saja. 10 orang pendaftar pertama bayarnya hanya 2 juta saja. Ingat ya, 10 orang. Jadi silahkan amankan diri Anda kalau mau ikut. Sebelum ada 10 orang ini, kalau bisa masuk kalau mau 2 juta. Tapi kalau setelah 10 orang, ya kita buka lagi 4 juta lagi ke harga normalnya. Seperti itu. Silahkan yang mau mengikuti privat ini atau pelatihan ini tanpa puasa, tanpa mantra. Kita murni menggunakan kekuatan alam semesta. Makanya di sini saya namakan Padepokan Paku Alam, karena kita belajar terhadap alam semesta. Alam semesta terkembang menjadi guru, seperti itu. Jadi gimana kalau jarak jauh? Nah, jarak jauh itu bisa saja. Jadi saya merangkum segala keilmuan itu di dalam grup Facebook rahasia.
dimana yang melihat Facebook itu hanya orang-orang yang tergabung dalam Padepokan Paku Alam tersebut. Jadi materinya sudah ada, video tutorialnya, caranya sudah ada. Misalkan cara hipnotis orang bagaimana itu sudah ada. Cara memunculkan darah dalam tanah bagaimana itu sudah ada videonya. Lalu cara mendatangkan angin atau menghapus awan, atau terapi jari listrik, jari petir ya, itu sudah ada. Dan itu semua terangkum dalam grup Facebook. Bonusnya apa saja? Bonusnya nanti dapat ini, bordiran lambang Padepokan Paku Alam yang pertama. Yang kedua, langsung terdaftar menjadi anggota Pertapa. Pertapa itu adalah suatu organisasi paranormal, tabib dan paranormal se-Indonesia. Jadi nanti kalian mempunyai suatu ID card, sertifikat dari Pertapa tersebut. Pertapa sudah masuk ke dalam Kemenkumham, jadi sudah diakui badan hukum ya, mempunyai badan hukum tersendiri seperti itu. Jadi silakan yang mau mengikuti. Saya akan menambahkan nomor WA saya di deskripsi. Kalau yang di luar negeri bagaimana? Tetap bisa. Ada kemarin yang tanya, "Bang, nomornya kok nggak ada nomor WA-nya?" katanya. Ya karena nggak dikasih kode mungkin ya. Jadi kode Indonesia itu +62. Jadi dikasih +62 baru 08 +62 8 23 7704 3564 seperti itu. Silahkan bagi yang mau tanya-tanya lagi silahkan berkomentar. Di sini kalau mau ikut pelatihan jaminan bisa. Apa saja ilmunya banyak sekali. Mau meramal mau apapun itu ada semua. Kuncinya sudah ada. Tak ada orang sakti di dunia ini, yang ada hanya orang yang berilmu. Artinya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Seperti itu ya. Silahkan yang mau bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kemarin belum sempat bikin video ya, karena memang banyak tamunya. Oke, semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.